Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak Din, kemarin aksi damai sudah selesai dilakukan. Kita cukup bersyukur karena sudah berjalan dengan tertib, damai, lancar sehingga pukul 7 lah ya Pak ya. Namun akhirnya walaupun ada sedikit kericuan kemarin oleh provokator mungkin kalau bisa kita katakan seperti itu, secara keseluruhan berjalan dengan tertib, damai gitu. Pak Din melihat aksi kemarin seperti apa? Ya, pertama harus kita berikan atau saya berikan apresiasi, penghargaan, diikuti oleh kebanggaan terhadap para demonstran, khususnya lingkaran inti yang telah menjalankan demonstrasi itu secara damai dan tuntutan mereka pun substantif. Ya. Saya terus terang berbangga kepada umat Islam yang ikut hadir karena dengan niat yang baik. Bahkan di tengah-tengah aksi itu ada sholat berjamaah, ada pembagian makanan, ada yang mengatakan ini seperti kita di Masjidil Haram berbagi minuman, makanan, kurma, dan mengumpulkan sampah. Jadi ini sebuah peristiwa politik, jelas demonstrasi, tapi juga kultural dan keagamaan sekaligus. Dan bahkan ya, tidak pernah terjadi di negara manapun ya, kita memberikan pujian ya. Aparat keamanan kita, Polri kita bahkan melantunkan ya, salawat, al-asmaul husna, dan mereka hadir tanpa senjata, tanpa ini sebuah pendekatan baru begitu Pak. Ini sebuah pendekatan baru yang perlu ya dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi, lebih santun lagi, bahwa demonstrasi adalah absah ya di alam demokrasi untuk menyampaikan pendapat, tapi tetap diselenggarakan secara berkeadaban. Ini pujian kita, apresiasi kita. Bahwa kemudian di luar jam dari demonstrasi terjadi, ya, dan saya sendiri berkeyakinan itu karena provokasi. Yang kita tidak tahu siapa, ya, biarlah nanti aparat keamanan, khususnya kepolisian untuk mengungkapkannya, untuk menyingkapkannya. Tapi dalam saat seperti itu, ya pertama saya mengimbau kepada warga masyarakat, khususnya umat Islam untuk tetap tenang, tidak perlu bereaksi, ya, dan apalagi sudah ada komitmen dari pemerintah, dari aparat penegak hukum, Polri, untuk adanya proses hukum dalam waktu 2 minggu ini, yang sesungguhnya sebelumnya Bapak Kapolri sudah juga menyampaikan pada kita. Pada kami waktu bertemu secara langsung bahwa ada proses hukum. Cuma waktu itu sebagian dari massa Islam yang berdemo itu, yang akan berdemo waktu itu, ada kesangsian, tidak percaya. Gitu. Tapi ketidakpercayaan bukan kepada Polri, lebih kepada ada yang mereka saksikan kasus KPK dengan sumber waras dan reklamasi itu. Ternyata tidak berlangsung dengan baik. Ada seseorang yang kebal hukum katanya. Maka inilah menimbulkan kesangsian dan kemudian mengkristalkan niat mereka untuk berdemonstrasi. Dan oleh karena itu tuntutannya itu sangat substantif bagi saya. Dan proporsional ya. Untuk tegak hukum. Ini sekaligus ya membantah ya. Saya sendiri tidak setuju ada wacana distortif. Wacana yang mendistorsi, mengalihkan, wah aksi 4 November itu adalah anti kemajemukan. Adalah manifestasi dari intoleransi. Ini distorsi yang tidak perlu. Terbukti tuntutan mereka penegakan hukum. Dan itu absah adanya di negara yang berdasarkan hukum. Alhamdulillah itu berjalan, oleh karena itu kita sesalkan terjadi ya, kejadian terakhir itu karena provokasi, biarlah pemerintah untuk mengusutnya. Cuma jangan melempar tuduhan. Dalam kaitan ini, izinkan saya mengatakan, saya menyesalkan pernyataan Bapak Presiden. Yang mana nih? Melempar tuduhan ada aktor politik. Tanpa kejelasan, bersifat seperti itu akan ya kemudian nanti ada orang yang bereaksi karena merasa dituduh. Anda tidak setuju dengan itu Pak Din? Ya, karena merasa tertuduh sebagai aktor politik. Tapi sebelumnya tadi kita tanya ke Pak Boy juga dari kepolisian juga katanya akan
coba untuk menyelidiki begitu apa yang disampaikan oleh Pak Ya, Presiden. karena masih dalam proses penyelidikan, seyogianya statement Bapak Presidennya tadi malam jangan langsung bersifat tuduhan. Mungkin dari informasi intelijen seperti itu Oleh yang karena didapatkan. itu harus dibuktikan. Sebab kalau tidak, ini menimbulkan ketegangan baru. Saya diwawancarai tadi oleh Republika dan saya mengatakan pernyataan itu tidak memecahkan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru. Tapi ini sudah terjadi. Ya, kita terima sajalah mungkin niat baik, ya, tapi pembahasannya yang tidak pas seperti itu. Dan ini tidak perlu dijadikan alasan bagi rakyat untuk bereaksi. Serahkanlah pada proses hukum yang sudah dijanjikan. Kita tenang kembali, terutama karena kasus ini juga merambah di daerah-daerah. Ya. Umat Islam, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah umat tengahan, umatan wasata. Islam yang menebar rahmat bagi alam semesta. Demo kemarin sudah disaksikan oleh dunia secara beradab, bernas, tuntutannya juga positif. Dan pemerintah juga sudah mendengar walaupun tidak langsung dari Bapak Presiden. Ya. Tiga kesepakatan itu Anda cukup mengapresiasi Pak. Cukup mengapresiasi, sudah mengakomodasi, hanya mengkonfirmasi proses hukum yang sudah berjalan sebelumnya. Baik. Pak Din nanti Mas. Kemarin walaupun sedikit gitu ya dinodai oleh ulah provokator begitu Pak, tapi ini membuktikan juga bahwa masyarakat kita tidak mudah dipecah belah Pak. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya umat Islam pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya memandang suatu kemajemukan saudara sebangsa dan senegara? Bagaimana cara memandang itu Pak? Ya, kemajemukan adalah sebuah kepastian dan keniscayaan untuk kita kembangkan di bangsa yang memang majemuk secara agama, suku, bahasa, dan budaya. Oleh karena itu, pertama, sikap untuk siap berhidup berdampingan secara damai itu penting. Jangan eksklusif, kita harus bersama-sama. Di dalamnya harus ada toleransi, pertengahan rasa, termasuk untuk tidak menyinggung keyakinan orang lain. Apa yang dilakukan oleh Ahok, tidak hanya di Pulau Seribu, sebelumnya saya dapat video-video yang banyak. Dia secara berani memasuki wilayah keyakinan orang lain. Ini mengganggu toleransi, ini mengganggu kemajemukan kita. Maka ketika yang dituduh itu justru yang mempersoalkan Ahok, ini menjadi satu wacana kontraproduktif. Karena sumbernya adalah apa yang disebut oleh Ahok itu yang tidak bisa diingkari itu penistaan agama. Karena memberikan judgement, penilaian terhadap tafsir orang lain. Katakanlah itu multi tafsir, itu nggak boleh. Apalagi bukan seagama, apalagi dengan kalimat pejoratif, dibodohi. Nah, ketika itu kemudian dibela-bela pakai mulut-mulut orang-orang Islam, ini mengkristalkan reaksi. Sebenarnya yang anti toleransi itu yang pertama ini. Ketika dibalas oleh orang lain, umat Islam yang intoleran, marah mereka. Ini yang mengkristalkan. Oke, itu sudah selesai ya. Apalagi sudah minta maaf, apalagi dengan tulus, itu harus diberi maaf. Maka oleh karena itu di dalam masyarakat majemuk ini tidak boleh ada yang untuk menyinggung perasaan, apalagi yang bersifat keyakinan, bersifat kesucian itu akan mengganggu. Apalagi dia pejabat publik. Pejabat publik itu harus berada di atas semua. Termasuk Bapak Presiden harus mengayomi juga warga Indonesia yang berdemonstrasi. Hari ini banyak curhat pada saya, Pak Din tolong ini ada keadilan. Masa perusuh Tolikara diterima di istana? Masa kelompok lain diterima di istana? Kami datang untuk menyampaikan harapan, aspirasi, kok ditinggal pergi? Meski kemarin sudah ditemui juga Pak Din. Iya, tapi sudah terlambat. Seharusnya Bapak Presiden bisa menyediakan waktu untuk menerima. Inginnya langsung ke Pak Presiden? Ya, karena kan hobinya belusukan. Belusukanlah dengan demonstran. Selesai masalah kemarin itu. Tapi ketika ditinggal pergi, ini kan menimbulkan apa? Ya, semacam rasa keadilan. Ya. Apalagi kalau hukumnya nanti tidak adil. Ya. Jadi
saya ingin pertama rakyat harus tenang, Ya. ya. Jangan bereaksi dan sudah kita percaya pada hukum. Tapi sebelah sini para pemangku amanah juga harus menyadari. Mohon maaf, Mas. Masalah ini tidak sederhana, ini bukan masalah sepele. Ini sudah merambat di daerah-daerah. Kalau tidak disikapi dengan kenegarawanan, ya, dengan pengayoman yang tuntas, yang berkeadilan, ini masalah akan terus berkembang. Kita semua repot. Kepolisian akan repot. Negara akan repot. Maka jangan taken for granted. Jangan memandang remeh sebelah mata. Kami semua para tokoh agama, lintas agama akan memberikan dukungan. Cuma kalau saya pribadi harus berkeadilan. Kalau sampai umat Islam di Indonesia ini tertekan, tertuduh, terpuruk, secara ekonomi sudah terpuruk, kekuatan ekonomi di tangan orang lain, ini menimbulkan rasa ketidakadilan. Baik, Pak Adin kemarin sudah... Karena itu harus ada keadilan. Ya, kita tunggu tentunya bagaimana proses hukum. Kemarin juga sudah dijanjikan oleh pemerintah bahwa ini akan ada percepatan untuk penyelesaian proses ini begitu. Apa yang mungkin sedikit saja dari Pak Adin terakhir yang harus dilakukan, sikap seperti apa oleh masyarakat dalam rangka menunggu? Terimalah ini sebuah proses hukum di negara yang berdasarkan hukum itu memang harus ada penegakan hukum yang berkeadilan. Kita kawal, kita awasi, dan saya yakin akan ada proses hukum yang berkeadilan, memang perlu transparan, maka masyarakat tidak perlu bereaksi apalagi secara eksesif. Kemarin sudahlah itu luar biasa ya, telah menunjukkan apa yang menjadi pikiran dan aspirasi masyarakat. Tapi ya, pesan saya juga kepada pemangku amanat, semua pemangku amanat di negara kita ini, untuk bisa melihat persoalan dengan jernih ya. Jangan mengabaikan persoalan ini, dan marilah bersama-sama kita membangun kehidupan di masyarakat yang sangat majemuk ini, yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika ini. Maka tidak perlu ada yang kemudian memasuki wilayah keyakinan yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Baik, terima kasih Pak Adin Syamsuddin sudah hadir bersama kami di Kabar Petang, dan pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di Kabar Petang sesaat lagi.